Saya mau ajak kamu masuk ke sebuah malam, jam 1:17. Rumah sudah gelap, lampu ruang tamu cuma satu yang nyala. Dan kamu duduk di sofa, nggak fokus nonton apa-apa, bukan karena kamu santai, tapi karena kamu menunggu. Bunyi motor akhirnya terdengar. Pintu pagar, krek. Pintu rumah, ceklek. Anak kamu masuk. Bajunya agak kusut, wajahnya capek. Dia nggak lihat kamu lama-lama. Dia langsung menunduk, lepas sepatu pelan, mau cepat masuk kamar. Dan kamu sebagai orang tua, kamu punya dua suara di dalam dirimu. Suara pertama, syukurlah dia pulang. Suara kedua, ini nggak bisa dibiarkan. Dan biasanya yang keluar itu suara kedua. Kamu berdiri, nada kamu meninggi, baru pulang. Kamu pikir ini hotel. Anak kamu terdiam, bukan karena hormat, tapi karena dia capek. Kamu melanjutkan, kalau kamu begini terus, kamu mau jadi apa? Kamu itu bikin malu. Dan di detik itu, ada sesuatu yang pecah di dalam rumah. Bukan kaca, bukan pintu, tapi jembatan. Anak kamu menatapmu sebentar, bukan menantang, tapi dingin. Lalu dia bilang pelan, "Ma, Pa, aku tuh gak benci kalian. Aku cuma capek. Capek dinilai, capek di sidang. Di rumah pun, aku kayak salah terus." Dia masuk kamar dan menutup pintu. Dan kamu berdiri di ruang tamu, merasa menang karena tegas. Tapi kok dada kamu kosong? Karena kamu baru sadar anak kamu memang pulang ke rumah, tapi hatinya sudah mulai menjauh. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Kalau anak remaja makin jauh, seringnya bukan karena dia benci, tapi karena dia capek. Dan pertanyaannya, apa yang bikin dia capek? Dan apa kesalahan terbesar orang tua yang tanpa sadar mendorong anak makin menjauh? Di akhir video ini, saya mau kasih kamu langkah konkret untuk membangun kembali jembatan itu, tanpa kehilangan ketegasan, tanpa jadi orang tua lepas tangan, tapi dengan roh yang benar, Bapa yang menanti, bukan hakim. Kamu tahu, Alkitab punya satu kisah yang bukan cuma tentang anak nakal, tapi tentang hati orang tua. Lukas 15, kisah anak yang hilang. Biasanya kita fokus ke anak yang pergi, tapi hari ini saya mau ajak kamu fokus ke satu hal. Bapa di dalam kisah itu bukan hakim yang menunggu untuk menghukum. Bapa itu menanti untuk memulihkan. Dan justru di situ letak kuncinya. Anak remaja makin jauh ketika rumah kehilangan rasa aman. Kita akan lihat dulu kenapa remaja menjauh. Lalu kita bongkar kesalahan terbesar orang tua yang paling sering terjadi tanpa sadar. Setelah itu, kita lihat Lukas 15 sebagai peta hati Bapa. Dan terakhir, saya kasih langkah-langkah praktis yang bisa kamu mulai malam ini. Saya tahu sebagai orang tua, kamu punya 1000 alasan untuk takut. Takut pergaulan, takut pornografi, takut narkoba, takut dia kehilangan arah. Dan ketakutan itu kadang membuat kita berubah, bukan menjadi pelindung, tapi menjadi pengawas. Masalahnya, remaja bukan cuma butuh aturan, remaja butuh rasa aman untuk jujur. Boleh saya tanya? Dan ini bukan untuk menyalahkan ya. Kapan terakhir anak kamu jujur soal sesuatu yang sensitif? Lalu respons pertamamu apa? Nada? Tatapan? Atau langsung nasihat? Jawaban itu biasanya menjelaskan kenapa dia makin diam. Kalau setiap kali dia jujur yang dia dapat adalah ceramah panjang, sindiran, perbandingan, label, kamu ini pemalas, kamu nggak rohani, maka dia belajar jujur itu berbahaya. Akhirnya dia memilih diam. Dan ketika komunikasi mati, jarak makin terbentuk.
Nah sobat, sebentar lagi kamu akan lihat. Kesalahan terbesar orang tua bukan kurang tegas. Kesalahan terbesar adalah mengganti relasi dengan vonis. Saya mau sebut ini sangat jelas. Saya tidak sedang menyalahkan kamu. Saya tahu kamu sayang anakmu. Kamu cuma takut. Dan ketakutan itu kadang keluar dalam bentuk yang keras. Kita bahas ini bukan untuk bikin kamu merasa bersalah, tapi supaya ada jalan pulang yang nyata. Kesalahan terbesar orang tua adalah ketika rumah berubah jadi ruang sidang. Kamu mungkin gak sadar melakukannya, tapi ciri-cirinya kelihatan. Yang pertama, setiap masalah jadi persidangan. Anak pulang telat, kamu interogasi 30 menit. Nilainya turun, kamu ceramah 1 jam. Dia salah nada bicara, kamu ungkit semua dosanya dari SD. Akhirnya anak nggak merasa dipimpin, dia merasa diaudit. Kedua, kamu pakai kebenaran sebagai palu. Kebenaran itu suci, tapi kalau kebenaran dipakai untuk memukul, anak akan menganggap kebenaran itu kejam. Padahal dalam iman Kristen, kebenaran selalu berjalan bersama kasih dan penyembuhan, bukan penghinaan. Ketiga, kamu memberi label, bukan arah. Label itu seperti paku, sekali dipaku, sulit untuk dicabut. Kamu ini gak bisa diandalkan, kamu itu keras kepala, kamu itu bikin malu. Kalimat-kalimat ini tidak membentuk karakter, ini membentuk identitas palsu. Dan remaja yang sudah percaya identitas palsu akan berkata dalam hati, kalau memang aku buruk, sekalian aja. Keempat, kamu menuntut dekat, tapi caramu membuat dia menjauh. Ini paradoks yang pedih. Semakin kamu memaksa dia harus cerita, semakin dia menutup diri. Karena kedekatan tidak bisa dipaksa, kedekatan harus dibuat aman. Nah sobat, coba bayangkan begini. Kalau anakmu masuk rumah malam ini, ekspresi pertama di wajahmu apa? Kalau yang pertama keluar adalah marah, anak akan belajar rumah sama dengan bahaya. Tapi kalau yang pertama keluar adalah lega ditambah ketenangan, anak belajar rumah sama dengan aman. Dan dari rasa aman, baru nasihat bisa masuk. Nah sekarang, kita buka Lukas 15, dan kita lihat model Bapa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Bukan model permisif, tapi model yang memulihkan. Mari kita lihat beberapa momen kunci. Momen di mana Bapa mengizinkan anak pergi. Ini berat. Di awal kisah, si anak minta warisan, lalu pergi. Bapa tidak merantai kakinya, bukan karena Bapa setuju, tapi karena Bapa menghormati kebebasan. Dalam iman Kristen, kasih tidak memaksa, kasih tidak menculik kehendak, kasih memberi ruang agar orang bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa. Tapi ingat, memberi ruang bukan berarti melepas batas. Batas tetap perlu, hanya saja batas itu perlu dijaga dengan martabat, bukan dengan penghinaan. Orang tua yang selalu mengontrol anak sering tidak melindungi, tapi sedang menenangkan ketakutannya sendiri. Selanjutnya, momen Bapa melihat dari jauh. Ini detail yang sangat dalam. Artinya Bapa itu menunggu, bukan menunggu untuk menghukum, tapi menunggu untuk menerima. Lihat momen Bapa berlari. Dalam budaya waktu itu, orang tua terhormat tidak berlari, tapi Bapa itu berlari. Dia merendahkan diri demi memulihkan relasi. Momen selanjutnya, di mana Bapa memeluk dulu, baru bicara. Ini yang sering kita kebalik. Kita ingin bicara dulu baru peluk. Tapi Bapa itu peluk dulu. Pelukan bukan berarti membenarkan dosa. Pelukan berarti kamu tetap anakku. Momen di mana Bapa memulihkan identitas. Jubah,
cincin, kasut. Ini bahasa identitas. Kamu bukan budak, kamu anak. Jadi, Lukas 15 bukan kisah anak nakal. Ini kisah tentang bagaimana Bapa memulihkan orang yang pulang. Dan Tuhan Yesus sengaja kasih kita model itu untuk dibawa ke dalam rumah. Oke, sekarang kita bawa ini ke rumah kita. Bagaimana caranya orang tua meniru ikon Bapa ini? Tanpa jadi permisif, tanpa kehilangan batas. Ini masuk bagian berikutnya. Dalam iman Kristen, kita mengenal satu kata penting, metanoia, pertobatan, perubahan arah hati dan pikiran. Pertobatan bukan cuma minta maaf, pertobatan adalah pulang. Dan rumah yang sehat adalah rumah yang membuat pulang itu mungkin. Orang tua Kristen dipanggil bukan cuma jadi manajer perilaku anak. Bahasa gampangnya gini, kita bukan cuma mengatur perilaku anak, kita sedang membentuk suasana rumah. Apakah rumah ini terasa seperti pengadilan? Atau terasa seperti tempat pemulihan? Tapi jadi ikon, cermin dari Bapa Surgawi. Bukan berarti kamu sempurna. Justru ikon Bapa itu sering terlihat lewat satu hal yang sederhana, kerendahan hati orang tua untuk memperbaiki diri. Kadang anak bukan butuh orang tua yang selalu benar. Anak butuh orang tua yang cukup rendah hati untuk berkata, "Maaf ya nak, cara papa atau mama ngomong kemarin salah. Papa atau mama takut, tapi nggak mau ketakutan itu melukai kamu. Papa atau mama sayang kamu. Kami mau dengar." Kalimat seperti ini bisa membangunkan anak yang sudah lama tidur di balik sikap sinisnya. Sekarang saya mau kasih kamu langkah yang sangat praktis, bukan teori. Ini bisa kamu mulai malam ini. Kalau anak kamu sedang dalam bahaya yang serius, hilang, kekerasan, narkoba berat, ancaman menyakiti diri, atau pelecehan, itu bukan cuma soal ngobrol baik-baik. Cari bantuan segera. Pihak berwenang, tenaga medis, konselor, dan pendamping rohani yang bijak. Video ini fokus pada komunikasi dan pemulihan relasi, tapi keselamatan tetap nomor 1. Saya kasih 7 langkah, catat kalau perlu. Ambil satu kalimat saja yang paling kamu butuhkan malam ini. Karena kalau kamu mencoba semuanya sekaligus, kamu akan kewalahan. Kita mulai dari hal yang kecil, tapi konsisten. Pertama, berhenti sidang dadakan. Kalau emosi sedang tinggi, jangan bahas panjang. Kalimat sederhananya gini, "Kita bahas besok ya, sekarang kamu istirahat dulu. Mama papa sayang kamu, tapi kita perlu bicara dengan tenang." Nah, ini bukan mengalah, ini menata urutan. Kedua, ganti nada hakim menjadi nada Bapa. Nada hakim itu begini, "Kamu ini kenapa sih?" Nada Bapa, "Kamu kelihatan capek. Ada apa?" Nada menentukan apakah anak bertahan atau kabur. Ketiga, latih 10 menit mendengar tanpa memperbaiki. 10 menit tanpa menyela, tanpa menasehati. Cuma 2 kalimat. Ceritain, aku dengerin. Banyak remaja sembuh bukan karena solusi, tapi karena akhirnya ada yang mendengar. Keempat, berani minta maaf ketika kamu salah. Bukan kehilangan wibawa, justru kamu sedang menunjukkan kedewasaan. "Maaf nak, cara ngomongku tadi menusuk. Papa mama perbaiki." Ini melatih anak juga untuk bertanggung jawab. Kelima, tetap pasang batas, tapi jangan hina. Batas itu penting, konsekuensi itu perlu. Tapi bedakan antara konsekuensi atau mendidik dan penghinaan atau membunuh jiwa. Kamu bisa tegas sambil tetap menjaga martabat anakmu. Contoh batas yang jelas tapi tidak merendahkan. Kalau pulang lewat jam 9, kamu wajib kabari. Kalau tidak kabari, besok kamu tidak boleh keluar. Kalau kamu bicara dengan kata-kata kasar, kita berhenti dulu. Kita lanjut saat sudah tenang. Kita setuju soal konsekuensi, tapi
kita tidak saling menghina. Keenam, jadikan rumah tempat kembali kepada Tuhan, bukan tempat ketakutan rohani. Jangan pakai Tuhan sebagai ancaman. Kalau kamu begini, Tuhan kutuk. Lebih baik, nak, kita semua butuh Tuhan. Papa mama juga. Kita belajar pulang sama-sama. Buat doa singkat, sederhana, namun rutin. Misalnya sebelum tidur. Tuhan, kasihanilah kami. Ajari kami saling mengerti. Yang ketujuh, cari pertolongan bila perlu. Jangan jalan sendiri. Kalau relasi sudah panas bertahun-tahun, wajar butuh bantuan. Bicarakan dengan imam atau pembimbing rohani yang bijak, atau konselor keluarga yang menghormati iman. Ini bukan aib, ini tanggung jawab. Sekarang saya kasih contoh realnya. Untuk situasi anak pulang telat. Versi hakim nih, kamu kurang ajar, kamu pikir ini hotel. Versi bapak, papa mama lega kamu pulang. Tapi kami juga khawatir. Besok kita bicara ya, malam ini kamu istirahat dulu. Selanjutnya, ketika situasi, anak menjawab dengan ketus. Versi hakim, kamu kurang ajar, kamu memang gak tahu diri. Versi bapak, papa dengar kamu lagi emosi. Papa mau dengar kamu, tapi kita bicara dengan hormat ya. Kalau belum bisa, kita jeda dulu. Selanjutnya, situasi ketika nilai anakmu turun. Versi hakim, kamu malas, kamu bikin malu. Versi bapak, papa mama lihat nilaimu turun. Papa mama gak mau langsung menyimpulkan. Kamu lagi berat di mana? Kita cari jalan bareng ya. Kamu lihat bedanya? Batas tetap ada, tapi jembatan tidak dibakar, tidak dihancurkan. Nah sobat, mari kita kembali ke malam jam 1:17 tadi. Kali ini kamu dengar motor, anak masuk, kamu masih khawatir. Tapi kamu ingat, aku bukan dipanggil menjadi hakim, aku dipanggil menjadi bapa. Kamu berdiri dan kamu bilang pelan, nak, papa lega kamu pulang. Papa takut kamu kenapa-kenapa. Besok kita ngobrol ya. Papa sayang kamu. Anak kamu berhenti sebentar. Dia nggak langsung jadi manis. Dia nggak langsung minta maaf panjang. Tapi ada satu hal yang berubah. Ruang tamu bukan lagi ruang sidang. Rumah mulai menjadi tempat untuk pulang. Dan mungkin malam itu pintu kamarnya tertutup. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa pintu hatinya tidak terkunci total. Ingat kalimat ini baik-baik. Anak remaja sering menjauh bukan karena benci, tapi karena capek dinilai. Dan kabar baiknya, kalau kita bertobat dalam cara kita mengasihi, jembatan itu bisa dibangun kembali. Kalau kamu orang tua dan kamu mau mulai membangun jembatan itu, tulis di kolom komentar, saya mau bangun jembatan. Bukan untuk pamer, tapi supaya kita bisa saling mendukung dan saling mendoakan. Dan kalau ada satu orang tua lain yang kamu pikir butuh ini, kamu bisa share ini pelan-pelan sebagai bentuk kasih. Nah, mari kita berdoa. Bapa, Engkau menunjukkan kepada kami hati Bapa yang menanti. Ampuni kami kalau kami lebih sering menjadi hakim daripada menjadi orang tua yang memulihkan. Lembutkan hati kami, lembutkan hati anak-anak kami. Berikan kami hikmat untuk tegas tanpa melukai, mendengar tanpa menghakimi, dan menjadi rumah tempat kasih-Mu terasa nyata. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Amin. Nah sobat, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.